gagah sekali tim kontingen Indonesia. CDM dia Bakri. Persiapkan diri dengan baik, siapkan fisik, siapkan mental, siapkan diri untuk bertanding, dan harapan kita semuanya semoga berhasil dan menang dan membawa pulang medali. Sekali lagi, selamat bertanding, harumkan nama Indonesia di mata dunia. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada sore hari ini secara resmi saya berangkatkan tim Indonesia menuju Olympic Games ke-33 Paris tahun 2024. Keren Bang, top banget Bang. Bismillah. Selamat siang sama olahraga, saya Danang Sundoro dan orang beken yang pasti Raja Sabto Oktohari. Beliau ini adalah orang yang pertama kali hadir di Pro 3 Siniar, podcast pertama. Gue inget banget, teman-teman juga mungkin inget. Bang, pada saat itu Enosi Indonesia? Keren. Wah, ini harus di-brief lagi. Harus di-brief Bas, ya. gimana Bas? Coba, ayo tim semuanya. Enosi Indonesia? Paling keren sedunia. Itu dong. Coba lagi. Enosi Indonesia? Paling keren sedunia. Pertanyaannya, kenapa itu baru dikenalin sekarang, Bang? Artinya sekarang ini kan Abang udah 2 periode nih. Ya. Karena periode pertama penjajakan, periode kedua itu udah masuk ke fase harus jadi paling keren sedunia. Ini legasinya Indonesia. Kita itu negara nomor 4 terbesar di dunia, tetapi prestasi olahraga kita belum sesuai dengan populasi kita. Nah, kita udah negara bagian G20, ya kan, kita bagian dari G7 juga gitu kan. Tapi kita ternyata di olahraga belum ke sana. Nah, cita-cita itu harus diucapkan terus. Cita-cita. Makanya Enosi Indonesia paling keren sedunia. Nah, itu. Ya, siap. Bang Okto orang pertama tadi yang hadir ke podcast pada saat itu gue inget banget. Bang, gue punya podcast tapi masih 0 subscriber. Lu mau nggak Bang? Siap, gas. Ya. Sekarang udah berapa subscribernya? Udah berapa itu ditanya tim? 3.000. Berapa? 3.000-an. Luar biasa. Tepuk tangan dulu. Thank you ya Bang. Ya. Bang Okto. Ya. Tadi kalau ngelihat visual pelepasan Presiden Joko Widodo, kayaknya senyum dan semangat ini luar biasa Olimpiade. Tapi kalau ngomongin tentang update-nya dulu deh, nggak usah ngomongin yang berat dulu. Update-nya gimana Bang? Persiapan kontingen kita? Kalau sekarang itu mungkin udah lewat dari fase persiapan, udah masuk ke fase eksekusi ya gitu. Ya. Karena atlet-atlet sudah banyak yang berangkat ke sana untuk melakukan camp dan aklimatisasi atau penyesuaian sebelum pertandingan gitu. Karena pembukaan itu tanggal 26, hari ini tanggal beberapa hari lagi menuju ke pembukaan. 16. Karena saya nggak tahu ini diputarnya kapan podcast. Jadi Pak produser tim. Jadi saya nggak tahu gitu kan. Mau jemput tanggal nanti daripada salah putarnya tanggal berapa kan. Jarang-jarang lu narasumber nembak langsung lu pada lu orang. Gua nggak mau tahu pokoknya dah. Jadi hari ini 16 Juli guys. Jadi tanggal 26 pembukaan lu mau putar 10 hari menuju ke sana. Bulu tangkis panahan yang udah duluan berangkat ke Perancis. Udah banyak Bernat ada di Spanyol, terus siapa? Rifda ada di Belanda, Nemo ada di Belanda gitu. Terus hari ini tanggal berapa tadi? 16. Berarti 2 hari lagi si Rio Waida udah berangkat ke Tahiti. Oh, selancar. Oke. Jadi sekarang sudah masuk ke fase eksekusi gitu, di mana tim Chef de Mission yang dipimpin oleh saudara saya Anindya Bakri, Ketua Aquatic Indonesia, beserta timnya itu dan teman-teman dari Komite Olimpiade Indonesia melakukan setiap pelayanan-pelayanan yang diberikan kepada para atlet dan ofisial ini supaya bisa maksimal. Karena kita berharap di Olimpiade Paris ini akan terjadi peak performance dari para atlet. Karena kita lihat ini kan banyak kejutan-kejutan. Itu tagline yang saya pakai di Olimpiade Paris ini, akan banyak sekali kejutan. Sama seperti kejutan jersey yang muncul itu, yang dibuat oleh Didit Hedi Prasetyo, dan bukan hanya sebagai desainer tapi juga sebagai sponsor dari tim Indonesia untuk Olimpiade Paris 2024. Nah, selanjutnya
kejutan yang lain ketika Rifda untuk pertama kali senam. Gimnastik gitu bisa lolos kualifikasi Olimpiade. Terus Bernard Van Aert ya kan sepeda. untuk pertama kali orang Indonesia dan satu-satunya dari Asia Tenggara ikut di nomor paling sulit di balap sepeda yaitu Trek Omnium. Mantan ketua umumnya siapa itu Bang ya? Mantan ketua umumnya yang zaman dulu. Zaman dulu siapa? Hari Sabto kalau salah. Hari Sabto ya. Almarhum. Raja Sabto Oktohari guys. Al-Fatihah untuk Wakil Presiden balap sepeda Asia. Betul ya Bang? Gua kalau salah diomelin sekarang apa benar ya Bang? Ya. Benar. Amin. Next lanjut. Dan jadi lupa deh gue. Bernard, abis Bernard ada siapa? Oh judo. Oh iya judo yang setelah cewek. 20 tahun ya kan. yang Judo setelah 20 tahun itu kembali qualified ke Olimpiade sama seperti tim panahan putri. Gitu untuk pertama kali setelah berapa tahun itu kan. Dan tim speed climbing kita untuk pertama kali diadakan di Olimpiade kita full tim langsung gitu. Itu menunjukkan kekuatan Indonesia. Di Olympian Eko Yuli. Saya selalu nyebut Eko Yuli itu dengan kata di Olympian. Oh gitu. Karena the real Olympian Indonesia dari Indonesia itu namanya Eko Yuli Irawan. Kenapa? Karena Eko Yuli Irawan ini 4 kali Olimpiade, 4 kali dapat medali. Ya kan, 2 perunggu, 2 perak. Dan ini Olimpiade kelimanya, ya kita sama-sama doakan mudah-mudahan bisa dapat emas. Eko Yuli waktu itu pernah hadirkan ke sini Bang. Iya. Waktu itu setelah pulang dari Tokyo seingat saya. Pertanyaan saya sederhana waktu itu. Kapan mau pensiun? Nanti Mas, pada saat saya mendapatkan emas. Tapi kalau sama saya jawabannya lain lagi. Oh jawabannya kapan mau selesai? Dia bilang nanti ketika saya udah nggak mampu lagi. Oh oke. Kalau sekarang ya masih mampu terus. Masih gitu mampu kan? terus. Selama masih ada kekuatannya, dia akan terus berbuat untuk bangsa. Banyak kejutan. Artinya, Bang, kalau ada beberapa netizen yang mengatakan bicara dengan target ini adalah tanpa angka kali ini NOC Indonesia maupun Pak CDM terkait Olimpiade. Bagaimana tanggapannya? Kalau di Olimpiade saya rasa emang hampir semuanya tanpa angkanya. Angka. Karena angka yang mau disebutkan adalah 29. Kekuatan. Itu orang harus bisa melihat membedakan tentang Olimpiade, Asian Games atau SEA Games. Multi event ini yang sangat prestisius. Untuk bisa ikut aja itu sudah suatu prestasi. Karena untuk bisa ikut di Olimpiade, bayangin negara sebesar Indonesia 275 juta penduduknya, yang bisa ikut tuh hanya 29 sementara ini. Dan itu PR besar kita untuk dorong supaya bisa lebih banyak lagi gitu. Nah, kita menjadikan benchmark atau Olimpiade ini sebagai level yang harusnya tertinggi gitu. Mungkin dari support, dari sistem, dari pola pembinaan prestasi, ujungnya itu harus di Olimpiade. Karena keberhasilan negara dalam melakukan pembinaan prestasi olahraga itu cerminan terbesarnya adalah di Olimpiade gitu. Dan kita on the way ke sana. Untuk pertama kali juga potensi medali gitu. Bukan hanya dari badminton, untuk emas ya. Untuk emas. Tapi muncul dari badminton, dari angkat besi, dari panjat tebing, dari surfing ya kan? Dari panahan gitu. Saya berani sebut panahan, kenapa? Karena yang muncul ini tim putri kita. Kalau tim putra itu tantangannya memang luar biasa, beratnya minta ampun. Diandra dan kawan-kawan ya. Ya, tapi ini tim putri kita. Ini bisa flashback kita ke Sri Kandi kita, ya kan? Itu yang memberikan warna pertama dari medali untuk di perolehan Olimpiade tahun 88 gitu kan. Perak kalau nggak salah waktu itu. Dan ya kita tidak meninggalkan bahwa cabang-cabang olahraga lain yang bisa memberikan kejutan. Itu bisa memberikan kejutan semuanya. Bernard itu betul-betul menjadi kejutan bukan hanya di Indonesia, tetapi di Asia Tenggara. Satu-satunya orang dari Asia Tenggara yang lolos di nomor Trek Omnium. Satu-satunya. Gitu. Nah, ini prestasi dan kita harus bangga sama para atlet kita ini. Karena mereka adalah
The Olympian gitu, duta kita yang menjaga harkat dan martabat bangsa kita di kancah tertinggi di dunia ini, dan mereka berjuang bertanding atas nama kita. Oke. 29 atlet guys dari 12 cabang olahraga Plus 6 wasit. plus 6 wasit Dari internasional. 6 cabang olahraga. 6 wasit dulu deh, Bang. 6 wasit, Bang. Itu kebanggaan luar biasa. Kita bisa tampil tidak hanya membawa atlet, tapi kita memimpinnya langsung, Bang. Ya, bukan memimpin ya, artinya menjadi bagian Menjadi dari bagian, pertandingan, oke, ya. Memimpin baik. itu bagiannya ada lagi gitu ya. Nah, dulu waktu saya menjadi chef de mission tahun 2016 di Rio, Brazil. itu hanya ada 2 cabang olahraga wasit kita. Terus setelah itu waktu Bang Rosan, ketua angkat besi, Rosan Roslani itu menjadi chef de mission di Tokyo 2020-2021 waktu itu hanya ada 4 cabang olahraga yang wasitnya dari Indonesia. Nah sekarang di Olimpiade Paris ini akan ada 6 cabang olahraga. Artinya ada peningkatan yang cukup signifikan tuh dari jumlah atlet, jumlah wasitnya. Atlet juga demikian. Ini yang terbanyak. 20 tahun. Dari 20 tahun terakhir. Iya, 20 tahun terakhir. Semuanya 20 tahun nih, agak aneh juga ya kan. Si judo 20 tahun, 20 tahun. ya kan. Terus ini 20 tahun, banyak juga 20 tahun nih. Gitu, nggak tahu apa maksud itu ya kan. Cocokologi nggak tahu apa gitu kan. Peringkat ke-20, Bang? Olimpiade? Amin dulu. Amin dulu kan katanya. Amin lah, amin. Karena Bang Okto pernah ngomong di tempat-tempat lain, kata mengatakan kita harus ngomong yang positif dulu biar diaminin dulu gitu ya, Bang ya. Gini. Para atlet itu nggak usah diajarin cara bertanding, cara latihan, cara itu hal-hal yang mereka lakukan tiap hari. Atlet itu mau tidur, bangun tidur, otaknya pikirannya sama, menang. Jadi mereka motivasinya itu udah besar, menang. Ketika mereka lolos, pasti cita-citanya bisa menang. Cita-cita untuk ikut di Olimpiade itu satu hal. Cita-cita dapat medali di Olimpiade itu hal yang lain. Tapi cita-cita untuk dapat emas itu luar biasa, sesuatu yang sangat luar biasa kan. Itu momentum ketika Indonesia, seluruh Indonesia, bangsa Indonesia artinya kan orang kan. Ya. Jadi orang Indonesia yang berada di seluruh dunia itu bisa meneteskan air mata ketika menyanyikan lagu Indonesia Raya. Momentumnya cuma itu, gitu. Tolong kasih tahu sama saya, cari satu momentum orang Indonesia di seluruh dunia bisa nangis bareng-bareng. Nggak ada. Cuman ini doang, gitu. Aneh tapi sebenarnya nyata ya, Bang. Ini fakta. Ini fakta. Dan semua itu hanya bisa terjadi kalau dibantu oleh doa dari masyarakat Indonesia. Dari bangsa Indonesia. Baik. Kalau ada yang nggak terharu, ya kita mempertanyakan kebangsaan. Jangan ya Indonesia KTP gitu. 10.500 atlet guys dari 206 NOC Indonesia salah satunya, betul ya Bang? Ya. Betul. Defile akan dimulai 26 Juli Bang. 26 Bocoran dong Bang, mau pakaian apa Bang? Pakaiannya Didit. Ya bocorannya itu. Pakaiannya Didit. Enggak kan kabar dari tuan rumah adalah konsepnya nanti katanya di sungai ya. Ya di kapal. Di kapal. Nah Indonesianya itu bagiannya seperti apa nih? Boleh tahu dong bocoran-bocorannya Pak? Ya Indonesia itu akan ada 15 orang. 15 sama orang. Komposisinya akan ada flag barrier, akan ada pembawa bendera. Siapa tuh Bang? Ya adalah nanti kita. Saya kurang ngerti soalnya kalau namanya. Yang pasti di situ ada chef de mission, ada Anin, ya kan, terus ada teman-teman atlet dan beberapa official. Hanya saja tidak semua atlet yang akan ada di sana karena atlet yang berdekatan dengan waktu tandingnya tentu fokusnya untuk pertandingan. Dan yang pasti nggak bakal ikut defile, tau nggak siapa? Siapa? Rio Waida. Udah pasti. Provinsi lain kan kalau nggak salah ya? Bener ya, koreksi ya? Bener ya? Kan tempatnya agak jauh ya dia, Rio Waida. Benua lain dia. Benua lain tempatnya. Jadi Rio itu satu-satunya atlet yang akan tanding di wilayah Tahiti. Tahiti ya. Tahiti itu 18 jam dari Indonesia, dari Jakarta. 22 jam dari Paris. Wah, lebih. Jadi katanya kalau mau ke Tahiti itu, saya udah tanya sama Rio kemarin, ngobrol lama sama dia di telepon. Dia bilang, Pak saya berangkat ke Sydney dulu, dari Sydney saya ke New Zealand, dari New Zealand baru saya ke Tahiti.
Nah, di Tahiti sendiri untuk tandingnya harus naik speedboat dulu kira-kira 5-10 menit ke tempat pertandingan. Naik speedboat. Gitu. Jadi Fisiknya luar biasa tuh, bukan berenang kayak orang surfing biasa berenang dari pantai gitu. Enggak. Ini naik speedboat 5-10 menit ke tengah laut. Di situ baru surfing. Dan lautnya itu ombaknya itu one of the deadliest wave in the world gitu. Jadi kita memberikan apresiasi lah kepada Rio yang makasih Rio atas perjuangan untuk Indonesia. Selain itu kalau dari Paris mau ke tempat Rio itu dari Paris terbang dulu ke LA, dari LA ke New Zealand, baru New Zealand ke Tahiti. Itu 22 jam kira-kira. Jadi saya bilang yang pasti kalau yang nggak ikut defile pasti Rio. Karena defile tanggal 26, Rio tanding 28. 15 orang yang defile? 15 orang. Siapa bang? Ada beberapa nama lah nanti kita. Nama tuh bang, yang jelas bang. A siapa gitu? Ya A Tibas siapa, gitu. B siapa, Tibas atau Danang. Nggak mau guys, nggak mau dibocorin guys. Tapi Bang Okto bagian dari defile itu? Oh enggak dong, enggak. Pakaian belum dijawab Bang, pakaian apa? Pakaian Didit. Pakaian. Pakaian jantai. Tapi ngopi dulu Bang. Ngopi dulu ya. Saya cuma mau ngeliat gini guys, di tengah kesiapan Olimpiade sambil Bang Okto ngopi sejenak, itu adalah raut muka Bang Okto. Orang melihat kecapean itu kelihatan dari wajahnya. Pertanyaan gue sederhana, Bang capek Bang? Enggak. Excited. Capek ngurusin olahraga Bang? Enggak lah. Capek ngurusin atlet Bang? Enggak. Tapi luar biasa Bang, perjuangan Abang. Saya baru capek, ntar kalau pas selesai. Kalau pas tidur. Oh pas tidur, kan udah selesai capek kan? Iya, enggak lah pas tidur capek kan? Atau tidur mimpinya gitu Bang? Mimpinya emas. Oh mimpinya emas. Iya. Sekarang pokoknya mimpi emas, ngomongnya emas dari kita gitu loh. Omongan itu kan doa nang. Betul, ya kan? setuju. Kalau kita sering kita omongin, nah ini sekali lagi saya dalam kesempatan ini juga mau berterima kasih kepada netizen Indonesia. Karena netizen Indonesia betul-betul menjadi kekuatan yang luar biasa lah. Ya. Dan sejauh ini netizen colek BWF. Dan sejauh ini koreksi Bang Okto, sejauh ini netizen Indonesia clear mendukung Indonesia, betul ya Bang? Salah satu buktinya adalah jersey merah putih yang sudah hadir, betul? Bener nggak? Ya bener dong. Betul, pada saat teman-teman media memposting, inilah jersey Indonesia Anindya Bakri, terus diposting, saya coba melihat tuh Bang, scrollan. Karena saya termasuk orang yang melihat bagaimana komentar seseorang gitu loh Bang. Oh positif Bang ternyata. Gue cuma nyari satu. Apa negatifnya? Nggak ada Bang ternyata Bang. Ada lah 1-2 yang nyeleneh gitu kan. Yang nyeleneh cuma satu Bang. Kapan dijual dan kapan gue bisa nerima gratisan. Jadi apa kan perspektif itu kan selalu macam-macam. Tapi kita bersyukur di antara banyak perspektif itu, tapi didominasi sama nuansa yang sangat positif. Karena nuansa yang positif itu kita perlukan untuk membuat bangsa ini semakin kuat. Gitu. Itu menjadi kekuatan para atlet kita. Atlet kita ini butuh doa yang positif. Nggak boleh ada keraguan. Ragu itu buat yang orang-orang kalah aja gitu. Tapi kalau kita mentalnya mental pemenang, kita harus yakin. Baik. Harus yakin. Harus yakin menang. Harus yakin menang. Harus yakin menang. Gitu. Hasil itu urusan ntar. Tapi kalau untuk perjuangan ya hasil yakin menang. Gitu. Baik. Bicara 206 NOC, 10.500 atlet, Tokyo kemarin 2020-2021. Salah satunya gue nggak bisa hadir. Iya, karena COVID ya kan. Karena COVID. Kita kan orang-orang yang beruntung ya kan. Iya. 12 media bro. 12 media sudah didata sama Bang Okto. Alhamdulillah yang berangkat 4. Bener gak sih Bang? Ya, media. Tapi itu cuma intermezzo. Tapi yang aku mau tanya gini Bang. Pada saat Olimpiade Tokyo itu adalah belajar dari COVID. Nah sekarang tantangannya apa sih Bang Paris ini? Kalau setiap Olimpiade itu selalu ada tantangannya. Nah, selalu itu. ada tantangannya. Dan mungkin tantangan paling besar adalah tiket. Iya. Karena realistis itu guys. Iya, tiket itu udah pada sold out gitu. Dan saya sudah menyampaikan jauh-jauh hari, bahkan melalui media-media sosial, channel-channel NOC Indonesia, kita sampaikan, kita menghimbau kepada masyarakat untuk segera cari tiket. Gitu. Karena ini Olimpiade, dan ini Olimpiade pertama setelah COVID. Gitu. Pasti akan bludak. Benar kejadian. Hampir semua tiket event sudah sold out. Sudah sold out gitu.
Nah artinya apa? Artinya jangan ujuk-ujuk nanti datang sana tiba-tiba marah-marah, oh ini nggak ada tiket apa segala macam, sih salah. Ya nggak apa-apa. Tapi Bang Okto tiket aman ya Bang? Apa? Bang Okto tiket aman ya? Alhamdulillah saya nggak perlu pakai tiket. Oh iya, biasa. Iya. Saya ngintilin aja guys di belakang abang guys. Kita disuruhnya ngawal anak-anak sampai akhir gitu kan. Ya alhamdulillah kemarin dilepas sama Pak Presiden tadi kita sama-sama lihat. Dan doa Presiden itu kan paling kita harapkan disampaikan langsung oleh Pak Presiden dan menjadi semangat yang luar biasa untuk para atlet. Nah, ini juga akan menjadi kekuatan untuk para atlet kita berbuat yang terbaik untuk Indonesia. Karena di sini kita punya cita-cita dengan kekuatan doa dari seluruh masyarakat Indonesia, mudah-mudahan Olimpiade ini bisa menjadi Olimpiade dengan medali terbanyak. Maunya berapa Bang? Nah, maunya banyak. Targetnya berapa Bang? Ya, banyak. 2 itu lebih banyak daripada 1 Bang. 10 lebih banyak daripada 9. Kita main angka nih guys. Ya, jadi mau berapa Bang? Ya pokoknya paling banyak. Oh banyak, nggak kejawab juga guys. Loh, bener dong, kan kita ukur. Emas paling banyak 2, ya mudah-mudahan bisa 3. Amin. Ya kan? Perak paling banyak berapa? 2 juga, ya kan? 6 perak. Tuh. Iya, perak paling banyak 4, ya mudah-mudahan bisa 5, gitu kira-kira kan, ya kan? Ya total medali paling banyak 6, mudah-mudahan bisa 7. Gitu, ada yang menarik di artikel, nanti kita coba lihat artikelnya. Ada satu artikel dikoreksi, Bang Okto bilang ini saatnya lu orang untuk menguras uang negara tetapi tidak korupsi, gitu ya Bang ya? Artinya dari bonus negara disiapkan untuk Olimpiade, betul Bang? Koreksi Bang, benar dong. Itu waktu saya ngomong di acara doa bersama badminton. Doa bersama, ya badminton, ya, benar. Jadi Platnas. Saya sampaikan itu jokes yang menyampaikan jokes yang kepada para atlet. Saya bilang kapan lagi ya kan? Kapan lagi kita bisa ngambil uang negara tanpa korupsi? Saya bilang gitu ya kan? Bro, catat ya bro, buat judul bro. Ini momentum, abisin uang negara itu sebanyak-banyaknya dengan apa? Dengan prestasi. Dengan prestasi. Iya, karena setiap ya bapak olahraga kita Pak Jokowi itu kan maksud saya Presiden Jokowi itu yang kita sebut bapak olahraga, kenapa? Karena beliau presiden atau orang yang memberikan bonus paling tinggi dalam sejarah Indonesia. 1 emas 10 M gitu. Ya kan, setelah itu yang berikut 1 emas 11 M gitu kan. Nah, itu kan luar biasa gitu kan. Saya orang-orang pada komplain, kurang ajar bilang presiden gila. Ya presiden gila olahraga gitu kan. Pak Jokowi itu emang gila olahraga. Makanya kita semangat semua. Kenapa? Karena kita disupport langsung oleh presiden. Kalau presiden support kita, semangat kita juga tinggi. pede kita di dunia, kita jalan tegak gitu. Tujuan kita harus berprestasi karena disupport langsung oleh negara. Orang bilang 10, mana ada 10, biar 10 M lah. Kan 2016 itu 1 ganda campuran. Ya 10 M bagi 2, 55 ya kan. Terus kalau 2020-21 itu kan 11 miliar. Karena ganda putri. 11 M bagi 2, 5,5. Itu aja masih paling tinggi. Di antara dalam catatan sejarah di Indonesia. Jadi betul-betul luar biasa dukungan dari pemerintah, khususnya Pak Presiden Insinyur Joko Widodo. Saya sampaikan langsung kepada beliau, Pak, mudah-mudahan Olimpiade Paris 2024 bisa menjadi kado terindah untuk Bapak sebagai Bapak olahraga Indonesia. Oh, mudah-mudahan, bismillah lah. Sekaligus penutup untuk masa jabatan ya Bang ya? Ya, kado terindahnya ya? Kado terindah. Mudah-mudahan kita sama-sama doakan. Kita sama-sama doakan para atlet kita, karena ini harus hati-hati, sifatnya harus doa. Kenapa doa? Karena doa itu kan harapan yang kita langsung sampaikan kepada Tuhan gitu, kepada Allah. Bukan beban yang kepada atletnya. Atlet sendiri itu nggak boleh ada beban. Atlet harus enjoy. Atlet harus fun. Mereka harus bisa relax mungkin gitu. Karena tujuannya udah pasti menang kan gitu. Tapi kalau Olimpiade itu dengan tekanan yang begitu besar, karena ambience Olimpiade itu kan begitu kuat. Dan belum pernah ke Olimpiade. Alhamdulillah Bang. Nah, jadi besok cuma ID-nya doang Bang. Amin. Amin. Ya, mudah-mudahan besok bisa ngerasain itu.
jangankan jadi atletnya, jadi ofisialnya, jadi kita yang di sana, yang supportingnya, jadi penonton yang di sana, itu tekanannya luar biasa. Ambience-nya, sakralnya Olimpiade itu memberikan tekanan yang luar biasa kepada semua yang terlibat di sana. Nah, ini akan mempengaruhi performance. Nah, performance ini tentunya harus diimbangi dengan support system yang baik sehingga para atlet ini bisa tampil maksimal. Dan yang paling penting di antara itu semua adalah doa. Dan yang paling penting. Ya, dan dari doa dari masyarakat Indonesia, karena doa kita cukup banyak gitu kan. Doa kita 275 juta nih. Belum semuanya doain kan, waduh. Betul. Masa pintu langit nggak kebuka buat kita ya? Amin. Amin guys. Jeda sejenak ya guys. Kasihan kopinya udah semakin dingin ya. Danang Sundoro, Bang Okto, undur diri dulu bentar.